Kok bisa Muslim di Spanyol dan Portugal punah? Di semenanjung Iberia yang dikenal Hispania atau Al-Andalusia dulu merupakan wilayah kekuasaan kaum muslimin di bawah perlindungan dinasti Umayyah. Semenanjung Iberia meliputi Spanyol, Portugal, dan sebagian wilayah Prancis menjadi rumah bagi jutaan kaum muslimin. Kok bisa Muslim di Spanyol, Portugal, dan Prancis punah? Sejak kapan Muslim berada di sana dan kapan berakhirnya dominasi kekuasaan Muslim di sana? Selepas memerdekakan diri dari kerajaan Romawi, wilayah semenanjung Iberia dikuasai oleh suku Visigoth, sebuah suku Jermanik Timur yang terkait erat dengan Ostrogoth. Keduanya dianggap sebagai kelompok barbar Jermanik terbesar di masa awal Eropa. Kerajaan ini mampu mempertahankan kemerdekaan dari Kekaisaran Romawi Timur dan Bizantium selama 3 abad, sejak abad ke-5 hingga abad ke-8 Masehi. Berbarengan dengan abad itu, di abad ke-7 Masehi di wilayah semenanjung Arab Islam berkembang secara cepat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kekuasaan Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Lalu dilanjutkan Muawiyah bin Abi Sufyan, menjadikan titik awal berdirinya dinasti Umayyah. Setelah berhasil mengalahkan Romawi Timur dan kerajaan Persia, Islam terus berkembang secara cepat setelah Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Perkembangan politik yang pertama, pada tahun 740 Masehi terjadi perang saudara yang menyebabkan melemahnya kekuasaan khilafah. Yang kedua, pada tahun 746 Masehi, Yusuf Al-Fihri memenangkan perang saudara, menjadi seorang penguasa yang tidak terikat kepada pemerintahan di Damaskus. Yang ketiga, pada tahun 750 Masehi, Bani Abbasiyah menjatuhkan pemerintahan Umayyah di Damaskus dan merebut kekuasaan atas daerah-daerah Arabia. Yang keempat, pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman I Ad-Dakhil melengsarkan Yusuf Al-Fihri dan menjadi penguasa Cordoba dengan gelar Amir Cordoba. Yang kelima, cucu Abdurrahman III menggantikannya pada tahun 912 Masehi dengan cepat mengembalikan kekuasaan Umayyah atas Al-Andalusia dan Afrika Utara bagian barat. Yang keenam, pada tahun 929 Masehi, ia mengangkat dirinya sebagai khalifah sehingga keamiran ini memiliki kedudukan setara dengan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan Khalifah Syiah di Tunis. Dalam proses penaklukan Spanyol ini, terdapat 3 pahlawan Islam dapat dikatakan paling berjasa, yaitu Thorif ibnu Malik, Thorik ibnu Ziyad, Musa ibnu Nusair. Thorik ibnu Malik dapat disebut sebagai perintis dan penyelidikan. Thorik ibnu Malik sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Musa ibnu Nusair sebagai perwira, dai ulum berkat dakwahnya yang memukau sehingga penduduk di Afrika Utara berbondong-bondong memeluk Islam. Masa kekhalifahan, penakluk Spanyol berhasil menyeberangi selat berada di antara Maroko dan benua Eropa. Dengan 116 pasukan perang, 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Didorong oleh keberhasilan Thorif dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigoth,
yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang. Musa ibn Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Torik ibn Ziyad. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa ibn Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Dengan suatu pasukan yang besar, ia berangkat menyeberangi selat itu dan satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkannya. Kesimpulan dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa Spanyol merupakan tempat paling strategis bagi Eropa dalam penyerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di kalangan umat Islam, serta peradabannya baik dalam hubungan politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan peradaban antara negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam, jauh meninggalkan perkembangan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan ilmu sains.